Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, hadis yang terakhir di bab ini. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Demikian juga dengan neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah jemaah. Ya, surga itu dekat. Kalau kita membaca hadis-hadis roja, ya Allah dekat banget ya. Dekat banget. Neraka juga sama dekat. Makanya kadang-kala ada orang mengatakan, ya Allah enaknya jadi ustadz ya. Surga udah di depan mata. Neraka juga di depan mata. Tatkala ada orang yang mengatakan seperti itu, kita nih kedekatan kita sama surga dan sama neraka itu sama aja. Bahkan Nabi SAW mengatakan lebih dekat daripada tali sandal. Lebih dekat. Sama dua-duanya. Sehingga jangan sampai seperti orang munafik yang berbuat dosa tapi merasa aman. Dia mengatakan, oh Allah maha pengasih, maha pengampun, dosa terus jalan kau. Dan itu sifat orang-orang munafik. Jamaah rahimakumullah, akan membacakan beberapa perwujudan atau praktek ulama salaf ya. Bagaimana mereka menggabungkan antara khauf dan roja'i. Diriwayatkan dari Haram bin Hayyan rahimahullahu ta'ala bahwa dia biasa keluar di malam hari. Di beberapa malam dia keluar dan dia berteriak. Ya, zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Zaman dulu itu hening sekali. Ketika belum ada mesin-mesin ya, belum ada lampu-lampu. Dia berteriak mengatakan, "Ajibtu minal jannah. Kaifa yanamu talibuha. Wa ajibtu minan nar, kaifa namaha ribuha." Aku tuh heran dari surga. Gimana orang-orang yang berburu surga kok bisa tidur? Aku heran. Gimana mereka tidur? Surga yang begitu indahnya lalu mencarinya dengan tidur-tiduran. Dan aku juga heran sama neraka. Gimana orang-orang yang takut dari neraka, yang dia mengatakan, aku akan melarikan diri dari neraka, menyelamatkan diri dari neraka. Tapi dia juga tidur. Katanya mencari surga, tapi kok tidur. Katanya takut dari api neraka, tapi kok tidur. Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca firman Allah di surat Al-A'raf ayat 97. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah yang datang di malam hari dalam kondisi mereka tidur? Ya, ada satu kampung hilang. Malam hari hilang kampung. Keesokan harinya orang-orang lihat kemana kampung sebelah? Longsor habis. Muhammad ibn Wasi', seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, ketika dia mau mati, dia mengatakan, ya ikhwata, tadruna aina yudhabu bi? Wahai saudara-saudaraku, ini lagi sekarat dia mau mati. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, wahai saudara-saudara, apakah kalian tahu aku ini akan dibawa kemana kira-kira? Wallahi ilan nar. Demi Allah aku ini akan dibawa ke neraka. Au ya'fullah, atau Allah memaafkan aku. Subhanallah, Muhammad bin Wasi' ini orang yang ahli ibadah. Yang cerita dalam satu peperangan ya, komandannya itu tanya, mana Muhammad bin Wasi'? Mana Muhammad bin Wasi'? Dicarikan sama orang-orang. Ada Muhammad bin Wasi' di sebelah sana, kata dia. Dia sedang dengan tombaknya dan komat kamit menunjuk ke langit minta sama Allah SWT. Apa kata komandannya? Jadi telunjuknya Muhammad bin Wasi' ini lebih aku cintai daripada 1000 pemuda dengan pedang yang tajam. Dia nih ketika mati dia mengatakan, kemana kira-kira aku dibawa? Kata dia, ilan nar, wallahi ilan nar. Demi Allah aku ini akan dibawa ke neraka. Atau Allah maafkan aku. Jadi orang semakin kenal sama Allah, semakin takut sama Allah. Tapi dia tetap menggabungkan dua hal, rasa takut dia, tapi dia berharap. Atau Allah memaafkan aku. Atau sampai Allah memaafkan aku, baru aku masuk surga.
Tidak bersandar kepada amalannya. Tidak mengatakan aku punya banyak amal soleh. Aku rajin sholat. Aku rajin zakat. Dia mengatakan aku dibawa ke neraka sampai Allah maafkan aku. Terus gimana kayak kita-kita nih? Yang kadang kala merasa surga sudah di depan dia. Iya, surga udah di depan dia. Neraka juga sama di depan dia. Mu'tamir bin Sulaiman. Dia berkata, Qala li abi indal maut. Kata Mu'tamir bin Sulaiman, bapakku Sulaiman. Tatkala dia mau mati, dia mengatakan kepadaku, Ya Mu'tamir, hadithni bil rukhas. La'alli alqallah ta'ala wa ana uhsinu dhanna bihi. Wahai Mu'tamir, coba sampaikan kepada aku hadis-hadis tentang rukhsah, tentang dispensasi-dispensasi, tentang kemurahan-kemurahan, agar aku menghadap Allah dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kondisi Mu'tamir bin Sulaiman dalam kondisi takut sama Allah. Dia takut sama Allah. Sehingga dia minta kepada anaknya supaya disampaikan hadis-hadis roja, sehingga rasa harap itu tumbuh di diri dia dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menggabungkan dua hal itu, sang ayah meminta kepada anaknya untuk disampaikan hadis-hadis tentang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Asy-Syami, dia berkata, Ista'dzantu ala Tawus bin Kaisan. Nih, hendak berjumpa dengan tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namanya Tawus bin Kaisan. Aku mau tanya tentang satu permasalahan. Tahu-tahu aku lagi izin nih, mau masuk rumah lagi izin. Tahu-tahu ada yang keluar. Orang yang sudah tua orang ini, sepuh sudah. Katanya Abdullah Asy-Syami, aku kira dia Tawus bin Kaisan. Apa kata orang? La, aku bukan Tawus, aku anaknya. Katanya Abdullah Asy-Syami, in kunta ibnahu faqad kharifa abu. Kalau engkau anaknya, artinya engkau sudah sepuh kayak gini, maka bapakmu udah pikun, kata dia. Kata anaknya Tawus, taqulu hadza. Engkau mengatakan ini. Innal alim la yakhraf. Orang yang alim itu gak pikun, insyaAllah, kata dia. Artinya orang yang membaca Al-Quran Karim, yang hafal, yang sibuk mengajarkan ilmu, insyaAllah dia di akhir hayatnya gak akan sampai pikun. Memang hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan Tawus ini muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Taib. Akhirnya kata Abdullah Asy-Syami, aku diizinkan untuk masuk, aku masuk. Ketika aku masuk, karena aku ingin bertanya sesuatu. Lalu Tawus mengatakan kepada aku, Sal wa aujiz. Silakan kau bertanya, tapi yang ringkas. Jangan panjang-panjang pertanyaan. Bertanyalah tapi yang ringkas. Wa in syi'ta, kalau engkau mau. Allamtuka fi majlisika hadha Al-Quran wa Taurat wal Injil. Kalau engkau mau, aku akan ajarkan kepadamu di majlismu ini sekarang ini. Al-Quran, Taurat dan Injil. Subhanallah. Mau diajari kita 3 kitab dalam satu majlis itu. Kata Abdullah Asy-Syami, in 'allamtanihi la as'aluka an syai'. Kalau engkau ajarkan kepada aku Quran, Taurat dan Injil, ya aku enggak akan bertanya apa-apa sudah. Oh iya. Apa kata Tawus? Khafillah, makhafatan la yakunu syai'un 'indaka akhwaf minhu. Takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang di sisimu tidak ada yang lebih engkau takuti daripada Allah SWT. Full takutnya sama Allah. Warjuhu raja'an huwa asyaddu min khawfi. Dan berharaplah kepada Allah dengan harapan yang lebih besar daripada rasa takut. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsi. Subhanallah. Cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Jadi seakan-akan Tawus ini meringkaskan isinya Quran, Taurat dan Injil ini loh. Merasa takut dan rasa harap sama Allah. Beribadah kepada Allah dengan hal itu. Bermuamalah dengan manusia dengan cara apa? Bermuamalah dengan manusia dengan cara mencintai untuk orang lain yang dicintai untuk diri sendiri. Ini disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Jadi kira-kira itulah ringkasan dalam pengabdian hamba kepada Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Taurat, dan disebutkan dalam Injil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, Al-khawf afdal minar raja, ma dama ar-rajulu sahihan. Rasa takut itu lebih afdal daripada rasa harap tatkala orang itu sehat. Fa idza nazala bihil maut farraja'u afdal. Tapi tatkala kematian datang, maka harapan itu lebih mulia. Ini beberapa ungkapan
para ulama salaf, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menggabungkan, memadukan antara rasa takut dan rasa harap. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan tentang keutamaan menangis. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.